Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Maulida Hasanah dari kelas 11 Tikmu absen 26. Saya akan membahas tentang organisasi Muhammadiyah, mulai dari latar belakang, biografi pendiri, faktor yang melatar belakangi, visi misi, ciri-ciri, sampai dengan perkembangan Muhammadiyah. Yuk kita simak bersama. Pertama, latar belakang Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November tahun 1912 di kota Yogyakarta. Muhammadiyah menurut etimologis adalah pengikut Nabi Muhammad. Sedangkan menurut terminologi, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Organisasi ini berdiri atas perenungan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap salah satu ayat Al-Quran pada surah Imran ayat 103. Lalu, apa sih tujuan didirikannya Muhammadiyah? Tujuannya adalah untuk dijadikan alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran surah Al-Imran dan Al-Quran surah Al-Ma'un. Selanjutnya adalah biografi pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecilnya adalah Ahmad Darwis. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 dan wafat di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari tahun 1923 pada saat beliau umur 54 tahun. Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar, yaitu seorang ulama dan khatib Masjid Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya adalah putri dari Haji Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara dan termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Wali Songo. Pada umur 15 tahun, ia tinggal di Mekah selama 5 tahun dan berinteraksi dengan pemikiran pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan juga Ibnu Taimiyah. Lalu, ketika pulang ke kampungnya pada tahun 1888, ia ganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Lalu, ada faktor-faktor yang melatar belakangi. Pertama, ada faktor internal atau faktor dalam. Seperti diketahui, proses Islamisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tasawuf atau tarekat dan mazhab fikih. Juga dalam proses tersebut, para pedagang dan kaum sufi sangat penting. Yang kedua ada faktor eksternal atau faktor luar. Faktor ini disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda, antara lain tampak dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah westernisasi dan kristenisasi. Visi Muhammadiyah yaitu sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat yang diridhoi Allah. Lalu, misi Muhammadiyah yang pertama adalah menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai ajaran Allah yang dibawa Rasulullah dan disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad. Yang kedua, memahami agama dengan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan duniawi. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam dan yang terakhir mewujudkan amalan-amalan Islam. Berikutnya ada ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Selanjutnya adalah perkembangan Muhammadiyah. Pertama, pada bidang pendidikan. Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan yang ikut serta membangun dan mencerdaskan bangsa memiliki latar belakang dan tujuan baik dan berguna bagi kemajuan bangsa khususnya pada bidang pendidikan. Yang kedua, pada bidang kesehatan, warga Muhammadiyah diminta pengorbanannya untuk mendukung setiap amal usaha yang dirintisnya, baik dukungan tenaga maupun dukungan dana. Yang ketiga, pada bidang ekonomi. Gerakan ekonomi Muhammadiyah diamanahkan kepada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan dengan 3 sasaran utama. Yang pertama, memajukan ekonomi persyarikatan.
Yang kedua, memberdayakan ekonomi anggota persyarikatan dengan mendorong, membimbing, dan memberdayakan ekonomi warga. Dan yang terakhir, memajukan ekonomi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang keempat, pada bidang sosial, yaitu mendirikan lembaga sosial yang mengelola panti asuhan dan juga panti jompo. Kelima, ada pada bidang informasi, yaitu menerbitkan Majelis Bulanan Suara Muhammadiyah dan mengelola situs secara profesional. Dan yang terakhir pada bidang politik, yaitu Muhammadiyah mendirikan Partai Amanat Nasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.